Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kang Aming Rajut Bandung. Tutorial merajut untuk pemula, cara belajar merajut yang paling mudah dipahami dan paling mudah dipraktekkan. Gimana kabarnya teman-teman? Ya, sudah mulai membuat karya rajutan apa aja nih? Boleh dong nanti dikirim ke saya fotonya karya teman-teman yang belajar dari tutorial yang saya kemarin beberapa video saya berikan untuk teman-teman para pemula tentunya ya. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial membuat bagaimana caranya membuat drawstring bag atau tas root seperti ini. Ya, ini tasnya simple banget buat pemula, lumayan ya, gampang dan hasilnya juga bagus. Bagus banget. Ini saya pakai benang katun Bali, jadi bahannya lembut dan enak gitu. Jadi drawstring bag ini bisa teman-teman pakai untuk menyimpan ya seperti mungkin mukena gitu ya, kerudung, handphone juga boleh, untuk juga pouch kosmetik ya. Bagus banget. Dan opsional juga teman-teman boleh pakai dalamnya lapisan furing, boleh juga enggak ya. Kalau teman-teman suka dengan model seperti ini ya, banyak bolong-bolongnya untuk menyimpan misalkan handphone biar nggak panas, ini aman karena bahannya lembut sekali dari katun Bali. Nah, yang saya pakai ini, yang saya perlihatkan kepada teman-teman ini adalah tas drawstring bag atau tas root berukuran mini ya. Jadi ukurannya itu sekitar 20 cm dikali 20 cm. Jadi ini 18 sampai 20 ya kurang lebih, karena dia masih bisa melar gitu kan. Ini juga 20 tingginya. Jadi untuk ukuran seperti ini teman-teman bisa pakai untuk keperluan apa ya, terserah teman-teman mau pakai untuk apa. Nah, untuk membuat drawstring bag dengan model seperti ini dan ukuran sebesar ini, saya menghabiskan 1 gulung benang katun Bali seperti ini, 1 gulung yang beratnya 100 gram ya. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat tas seperti ini tetapi dengan ukuran yang lebih besar. Dengan ukuran yang lebih besar, karenanya saya akan mempersiapkan 2 gulung benang katun Bali ya. Ini mungkin habisnya 1,5 gulung deh kalau menurut saya. Dan saya akan memakai hak pen tulip dengan ukuran 7 strip 0 ya. Teman-teman boleh pakai size yang di bawahnya juga boleh. Ternyata ketika saya pakai dengan ukuran nomor 6 juga hasilnya sama seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian benangnya teman-teman boleh pakai katun Bali seperti saya sehingga nanti hasilnya lembut seperti ini. Boleh juga teman-teman pakai benang yang lain seperti misalkan poli kilap ataupun poli doff ya. Hanya hasilnya mungkin dia akan jadi agak sedikit kaku gitu, tidak seperti benang katun Bali ini ya. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung ya, silahkan di subscribe dulu channel YouTube-nya supaya saya bisa terus bersemangat membuat karya-karya rajutan dan juga tutorial buat Anda para perajut pemula. Jangan lupa like dan juga komen ya. Teman-teman mau bikin apa, mau minta tutorial apa, boleh nanti disampaikan di komentar. Ataupun ada pertanyaan seputar tutorial kali ini, boleh nanti disampaikan juga di komentar. Dan boleh juga teman-teman share ke teman-temannya yang lain di media sosial masing-masing supaya yang lain bisa juga ikut belajar merajut bersama dengan Kang Aming Rajut Bandung. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman. Oke, seperti yang tadi saya bilang, saya akan pakai 2 gulung benang katun Bali ya. Ini benangnya lembut sekali. Teman-teman bisa beli di marketplace ataupun di toko benang di kota teman-teman ya. Harganya kisaran 13.500 sampai dengan 15.000. Kita akan membuat rantai terlebih dahulu. Untuk ukuran sekecil ini ya, mini drawstring bag seperti ini saya menggunakan rantai sebanyak 37. Jadi untuk ukuran yang lebih besar sedikit itu teman-teman tambahkan 4 rantai lagi. Nah, ini 37 kemudian ditambah 4 rantai berarti 41 ya, 41 rantai. Saya buat dulu 41 rantai. Oke, saya sudah membuat 41 rantai untuk bagian alas ininya ya teman-teman. Ini kan tadi 37, saya tambahkan 4 jadi 41. Nah, setelah itu kita tambahkan 2 lagi sebagai ini double crochet yang pertama. Jadi kita akan isi rantai yang ketiga dari bagian atas hakpan kita ini dengan 5 double crochet. Kita sudah membuat 1 double crochet yang 2 rantai tadi.
Kita buat lagi di sini 4 double crochet lagi. Nah, setelah membuat 5 double crochet di dalam satu lubang ini, untuk selanjutnya kita isi dengan 1 double crochet setiap stitchnya. Jadi setelah itu kita isi 1 double crochet setiap stitchnya sampai dengan di bagian pojok sini. Nanti kita isi lagi dengan 5 double crochet, baru kemudian kita memutar. Oke, kita lanjutkan. Nah, di bagian pojok sini kita akan buat 5 double crochet ya. 2, 3, memutar ke sini sambil menyembunyikan tadi benang sisa yang pertama ya. Untuk selanjutnya kita tinggal lanjutkan lagi membuat double crochet di stitch yang sebelahnya lagi ya. Kita lanjutkan sampai ke ujung. Ini saya udah ada di ujung dari double crochet yang saya buat berkeliling ya, sepanjang 41 tadi, 41 rantai ini saya sudah selesai membuat double crochet berkeliling, dan saya akan melakukan slip stitch dengan double crochet yang pertama. Jadi teman-teman slip stitch di sini sehingga nanti kita memiliki alas yang berbentuk seperti ini. Nah, jumlah dari stitch yang ada di sini ini sebanyak 80. Jadi nanti teman-teman pastikan ini kelipatan dari 8 ya. Oke. Kemudian kita akan membuat double crochet together ya sepanjang 4. Jadi 4 sini kita bikin double crochet together teman-teman melalui back loop. Nah, untuk pertama kita akan buat dulu 2 rantai. Kemudian kita ambil 1 double crochet di back loop stitch berikutnya ya, tapi jangan dulu selesaikan. Kemudian kita kaitkan lagi 1 kali, masuk lagi ke back loop di stitch berikutnya, kaitkan 1 kali lagi, kemudian kita masukkan juga ke sini ya, ke stitch berikutnya. Jadi ada 4 total, ada 4 double crochet yang kita akan tarik bersama-sama ya. Jadi ini akan menghasilkan 4 double crochet together seperti ini ya. Kemudian kita buat 3 rantai dan kita lanjutkan membuat 4 double crochet together di stitch berikutnya. Jadi di sini ya, di sini dan di sini. Jadi 1 2 3 4 ya. Kita buat melalui back loop 1 kali, 2 kali, 3 ya, double crochet, 4 double crochet. Kalau tadi di atas loop ada 4, sekarang ada 5. Jadi kita akan satukan, kemudian buat rantai 3. Jadi kalau pertama tadi 4 di atas loop, kalau untuk berikutnya ini jadi 5 yang di atas loopnya. Kemudian kita lakukan cara yang sama ya polanya. Kita buat double crochet sebanyak 4 di 4 stitch yang kita satukan menjadi 1 stitch. Jadi 4 double crochet together ya. Kemudian kita satukan together ya. Kemudian buat 3 rantai. Hasilnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan membuat 4, 4, 4 dan seterusnya sampai nanti kita bertemu di terakhir yang di sini. Kita coba lakukan dulu ya, teman-teman. Nah, ini saya sudah menyelesaikan 1 baris di motif yang pertama ya. Jadi dari alas itu ini adalah motif yang pertama,
dengan 4 double crochet together ya. Kemudian tiap 4 double crochet together ini semuanya langsung diselingi dengan 3 rantai. Dan ini saya sudah ada di ujung, tinggal saya lanjutkan dengan membuat slip stitch dengan yang 4 double crochet pertama ya. Nah, ini langsung saja saya slip stitch di yang ada togethernya, di rantai yang ada 4 DC togethernya. Nah, kemudian kita akan slip stitch satu kali lagi ya untuk di tengah-tengah rantai ini. Jadi kita slip stitch di sini di tengah-tengah rantai satu kali ya. Nah, kemudian kita akan membuat di sini 4 double crochet cluster ya. Jadi pertamanya kita buat dulu 3 rantai, kemudian kita buat di sini di lubang yang ini ya 3 double crochet. Jadi masing-masing pada akhirnya akan berisi 4 double crochet. Ya. Untuk katun Bali memang seperti ini teman-teman. Jadi hati-hati agar tidak ada benang yang tertinggal pada saat dikait. Jadi semuanya harus sempurna ke kait ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita langsung membuat 4 double crochet seperti ini, 4 double crochet cluster di rantai yang kedua dari rantai 3 yang kita bikin ini. Jadi di tengah-tengah sini kita bikin 4 ya. Kita bikin 4 double crochet. Kita isi semua di sini. Ya, kita buat 4 double crochet cluster di tengah-tengah 3 rantai yang kita buat tadi. Oke, teman-teman, lanjutkan membuat seperti ini ya, membuat 4 double crochet di cluster ya, di dalam rantai yang tengah-tengah ini semuanya sekeliling sini sampai nanti kita bertemu lagi di sini ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke baris ketiga ya, baris ketiga. Jadi kita bikin 3 baris dulu, saya kasih contoh ya. Nah, ini saya tinggal membuat satu cluster lagi, 4 double crochet dalam satu lubang ya yang sama di tengah-tengah 3 rantai yang kita buat di bawahnya. Nah, ini saya sudah selesai. Kemudian saya tinggal slip stitch aja di rantai ketiga dari ya di lubang ketiga dari 3 rantai yang kita buat pertama. Nah, ini sudah jadi untuk baris kedua. Ya, jadi seperti ini. Kita sudah punya baris keduanya. Ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan untuk baris ketiganya. Kita akan membuat seperti ini. Jadi di baris ketiga kita akan membuat seperti baris pertama, tetapi kita akan ambil dua dari sebelah kanan dan 2 dari sebelah kiri. Jadi yang 4 ini kita akan bagi 2nya ke sebelah kanannya, 2nya ke sebelah kirinya gitu ya. Dan ini masih tetap menggunakan back loop. Jadi nanti kita akan lanjutkan dengan back loop dan kita akan bekerja membuat double crochet together seperti tadi ya. Nah, ini kan ada 4 ya teman-teman, ini ada 4. Nah, kita akan bekerja di tengah-tengah sini. Jadi saya akan slip stitch dulu ke sini satu kali lagi ya. Dan kemudian saya akan membuat rantai di sini. 1, 2, 3. Oke, kemudian half double crochet yang belum selesai, half double crochet yang belum selesai, dan half double crochet. Jadi ada 4 half double crochet, kemudian kita satukan. Jadi half double crochet together, kemudian 3 rantai. Ya, lakukan hal yang sama di stitch berikutnya dengan membuat 4 double crochet together ya. 2, 3,
4. Ini teman-teman kalau menggunakan hakpen yang lebih kecil, kemungkinan besar ini tidak tertarik sejauh ini, tidak ketarik sejauh ini. Tapi ini karena saya menggunakan hakpen besar, jadi hasilnya agak longgar, ya, agak longgar dan menyebabkan bahannya itu menjadi lebih apa ya, lebih lentur gitu loh. Beda kalau misalkan teman-teman buat dengan ukuran yang lebih kecil, nomor 6, nomor 5 gitu, pasti dia akan lebih kenceng, gak terlalu ketarik bagian sininya. Tapi nggak apa-apa, kita ngerajutnya pelan-pelan aja, tidak perlu pakai tenaga yang ketarik semua gitu ya. Pelan-pelan aja, yang penting kita memasukkan benang-benangnya itu sesuai dengan stitchnya ya. Tuh, jadi seperti ini ketarik semua. Nah, baru kemudian disatukan together. Kita buat lagi 3 rantai. Lakukan seperti itu, 2 di sebelah sini ya, 2 sisanya, kemudian 2 di klaster yang baru, 2 di sini, kemudian 2 lagi di klaster yang baru, kemudian kita satukan, kita bikin togethernya, kemudian buat rantai 3. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman lakukan memutar sampai dengan ini kan sisa 2 di sini ya. Jadi 2 di sini, 2 di sini nanti. Pada akhirnya kita kemudian slip stitch lagi di sini dan kita akan membuat double crochet cluster lagi di tengah-tengah sini, double crochet cluster lagi. Ya, double crochet cluster lagi. Nah, ini seperti ini nanti hasilnya. Oke, kita selesaikan dulu satu baris ya, teman-teman ya. Nah, ini saya udah ada di ujung baris ketiga ya teman-teman. Saya tinggal buat 3 rantai. Kemudian slip stitch di seperti tadi ya, di bagian tengah dari togethernya ini. Bagian tengah dari 4 DC together ini. Nah, kemudian habis itu slip stitch 1 kali lagi untuk berada di posisi tengah. Jadi kita akan membuat 4 double crochet cluster di tengah sini ya. Dimulai dengan 3 rantai, kemudian membuat 3 double crochet. Nah, di baris-baris di klaster-klaster berikutnya kita langsung buat 4 double crochet ya. Jadi ini langsung. Nah, kita akan selalu berada di kalau naik itu kita akan bergeser nanti posisinya sebelah sini gitu ya. Nah, teman-teman lakukan hal yang sama ya, seperti ini kita akan mengulang lagi bagian dari yang ini ya, bagian dari yang 4 sini nih, cluster-cluster sini. Kita akan mengulang ini, kemudian di baris berikutnya kita akan mengulang yang together. Jadi cluster together gitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan back loop ya. Nah, ini saya tinggal lanjutkan saja, teman-teman juga tinggal lanjutkan. Untuk yang middle ini kita akan buat sebanyak 17 baris ya, 17 motif ya. 1 2 3 ini baru 3 4 dengan ini 17. Kalau yang kecilnya ya, kecilnya kan ini 37, teman-teman kalau mau pakai yang kecil, jumlah dari motifnya itu 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jadi dari atas sini sampai sini 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, sementara kalau kita mau pakai yang ukuran M medium ya, yang medium ini 17. 1 2 3 baru yang keempat. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan dulu. Setelah 17 baris, setelah 17 putaran, kita akan lanjutkan untuk membuat bagian atasnya. Oke, kita lanjutkan, nanti ketemu lagi di setelah 17. Nah teman-teman, saya sudah menyelesaikan 17 baris dari bawah sini ya, motifnya saya sudah selesaikan 17 baris untuk yang ukuran medium seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman bikin yang small ini 15 cukup, kalau yang medium 17 saya bikin, dan kalau untuk yang large itu bisa sampai 19 baris ya, ataupun mungkin bisa 21. Nah, untuk selanjutnya ini saya tinggal tambahkan 3 rantai dulu ya untuk menutup bagian terakhir ini, dan kemudian slip stitch di sini. Nah, untuk
di baris ke-20 dan 21 nanti kita akan membuat double crochet seputaran ini ya. Jadi 2 putaran, tetap dengan menggunakan back loop ya teman-teman. Jadi sekarang untuk tahap awal kita pakai dulu 3 rantai ya. Kemudian kita buatkan, ini kan tadi ada 3, kita bikin di sini double crochetnya ya teman-teman. Jadi setelah slip stitch kita buat 2 rantai, kemudian kita buat double crochet ya di stitch berikutnya. Ini kan kita buat 3 rantai ya, jadi kita bikin ini 2 lagi. Kemudian bagian tengah sini juga, ini ya, jadi kita buat double crochet seputaran di baris ke 18 dan 19 ya. Jadi dua baris teman-teman kita bikin ya. Nanti kita lanjutkan sampai dengan 2 baris sini ya teman-teman, untuk bagian atasnya dari drawstring bagnya. Oke. Ini kebetulan benang saya habis di sini ya teman-teman. Saya akan sambung benang dengan benang berikutnya. Jadi ini satu gulung benang tuh kita dapat segini. Badan tasnya sama dengan bagian atas sedikit ya. Oke, saya mau tunjukkan ke teman-teman caranya menyambung benang ya. Jadi ini kita kan tadi sudah buat double crochet 4 4 4 gitu ya. Nah, jumlah dari semuanya ini harus 88 tetap ya. Ini benang yang tersisa gini, ini saya masih bisa untuk 1 double crochet, tapi nanti kita selesaikan dengan benang yang baru ya. Jadi seperti ini saya kerjakan dulu 1 kali gitu ya. 1 kali lagi saya sambung dengan benang yang ini. Ya, di sini. 1 kali di sini. Nah, gitu. Kemudian nanti selanjutnya saya buat double crochet di sini seperti biasa. Lanjutkan dulu ya, 1 kali atau 2 kali deh, 2 kali ya. Biasanya sih di situ. Nah, kita bisa ikat yang 2 ini teman-teman ya. Boleh 1 kali, boleh 2 kali. Kemudian kita ikat yang 2 ini, satukan seperti ini. Nah, nanti kita sembunyikan bagian benang yang berlebihnya. Karena ini teman-teman boleh lakukan 1 di atas 1 di bawah, boleh, biar nggak terlalu tebal ya. Jadi nanti yang 1 ini ke atas, yang 1 ini di bawah. Nah, nanti kita menyembunyikannya seperti ini. Kita sembunyikan di bawah yang ini ya. Sampai habis tersembunyikan. Nah, sementara yang ini nanti kita sembunyikan di atas sambil merajut yang bagian atasnya. Oke ya, kita lanjutkan lagi teman-teman untuk membuat double crochet sampai dengan bagian terakhir sini. Oke, ini saya sudah ada di ujung ya teman-teman, tinggal 1 lagi nih saya tambahkan double crochetnya. Kemudian saya akan slip stitch di rantai kedua di sini ya, dari rantai yang pertama kita buat tadi. Baru kemudian kita buat lagi sama seperti tadi ya, 2 rantai, 1 2. Oke, jadi nanti kita mulai nanti di sini. Kemudian kita buat double crochet berkeliling lagi sebanyak 88 ya, pastinya melalui back loop. Ya, jadi ini melalui back loop kita buat double crochet 1 putaran lagi. Dan setelah itu kita akan tutup ya, untuk bagian badan tasnya berarti sudah selesai.
Nah, ini saya sudah menyelesaikan 2 putaran ya teman-teman untuk double crochetnya, dan sekarang saya akan putuskan benangnya untuk kemudian nanti kita sembunyikan di bagian belakang dari tasnya ya. Nah, caranya ini setelah selesai ini nanti kita akan masukkan ke bagian stitch yang kedua ya. Jadi ini kan seperti ini ya, ini stitch yang pertama, stitch yang kedua. Jadi kita nanti akan masukkan ke sini. Oke, kemudian masuk lagi ke sini. Ya, ke sebelah sini nih, teman-teman. Tapi kita ambilnya dari bawah. Dari bawah sini. Jadi nanti dia akan masuk ke sini. Sini nih. Dan ke bawah sini. Lalu kita sembunyikan di belakang-belakang sini. Ya, jadi nggak kelihatan di sininya. Kita tinggal sembunyikan ininya ke bagian yang ada di belakang sini. Oke, untuk tasnya sudah jadi ya, teman-teman. Ini ukurannya 22 dikali 25. Oke, sekarang kita akan membuat talinya. Cara membuat talinya mudah sekali, teman-teman ya. Pertama kita buat dulu rantai sebanyak 125. Jadi nanti kita bikin talinya 2 ya. Satu ke depan, satu ke belakang. Jadi nanti kita susun seperti ini. Kita buat sebanyak 125 rantai terlebih dahulu. Nah, setelah membuat 125 rantai seperti ini ya, kita akan buat slip stitch ya di setiap bagian. Jadi ke bagian tengah dari belakang sini teman-teman, back bump. Nah, ke sini. Kita langsung slip stitch. Sini. Slip stitch. Ya, jadi bukan single crochet ya, tapi slip stitch. Bagian tengah dari rantai belakangnya, teman-teman. Kalau tadi kan back loop bagian belakangnya, kalau ini bagian tengahnya. Sini nih yang mencuat, nih yang bagian tengah-tengah sini ya teman-teman, nih yang bagian tengah-tengah sini ya. Ya, kita buat slip stitch sampai dengan nanti sampai ujung tentunya ya. Nanti di ujung baru kita rapihkan bagian ujungnya sini. Kan ini ada tali ya, kita sembunyikan, dan juga nanti pada akhirnya kita rapihkan dengan cara mengikat ujungnya seperti ini. Ikat aja nggak apa-apa, gampang kok ya. Baru kemudian dirapihkan benang-benang sisanya. Oke teman-teman, silakan dilanjutkan untuk membuat bagian talinya ya, dengan bagian back bump ini. Slip stitch saja. Nah, ini saya sudah menyelesaikan membuat tali ya teman-teman untuk bagian serutnya ya. Saya akan selesaikan dulu ya. Biasanya saya ikat seperti ini, nanti kita sembunyikan sambil kita masukkan ke bagian sini. Nah sekarang kita akan memasukkan talinya ke sini ya teman-teman, ke bagian yang bolongnya, yang bagian sini teman-teman ya. Jadi enak, ini kita nggak perlu lagi membuat lubang karena sudah terbentuk. Kita mulai dari bagian pinggir sini ya teman-teman.
Kita rapikan dulu mana tengahnya. Nah ini kan jadi seperti ini. Nanti kita akan masukkan ke sini selang-seling. Kemudian sebelahnya lagi kita juga akan memasukkan dengan cara yang sama, tapi dari sisi sebelah sini ya. Jadi dari sebelah sini kita masukinnya. Nah ini sudah semuanya ya teman-teman, kita masukkan talinya selang-seling yang atas ke bawah, jadi kita bisa tarik seperti ini. Nah tinggal kita rapikan bagian ujung-ujung sininya ya teman-teman, ini gampang aja, tinggal kita ikat seperti ini aja, kemudian dirapihkan ya. Yang ini juga sama, ikat seperti ini aja, kita rapihkan. Begitupun dengan yang ini kita tinggal lipat seperti ini aja, sambil nanti mungkin yang bagian benang berlebihnya ini kita sembunyikan dan pada akhirnya kita gunting. Nah ini udah dirapikan ya teman-teman bagian ujung-ujung dari talinya, dan sudah selesai tasnya. Jadi kita sudah punya drawstring bag dengan motif seperti ini, cantik sekali ya, dengan ukuran medium, dan yang kita punya kemarin ini ukurannya yang small. Nah sekarang kita tinggal membuat tali jinjingannya ya, tentengannya ya, handle bagnya ya. Kalau yang ini pendek seperti ini. Nah kalau untuk yang medium kita akan buat agak panjang sedikit ya, supaya bisa diteng-teng seperti ini gitu. Jadi kita bisa teng-teng talinya karena memang ukurannya juga kan lebih besar ya. Dan untuk yang large teman-teman bisa samakan dengan ini, talinya misalkan sepanjang berapa ya, 70 sampai 100 cm, atau mungkin bisa dibuat lebih panjang lagi, bisa dijadikan selempang ya, tali selempang gitu ya, misalkan kalau teman-teman mau. Tapi untuk kali ini kita akan membuat talinya yang mudah aja ya teman-teman. Baik teman-teman, kita sekarang akan membuat talinya ya, atau strapnya untuk jinjingan dari drawstring bag yang ini. Kita akan membuat tali sepanjang 40 cm kurang lebih ya. Untuk itu kita akan membuat, pertama-tama ini sisakan dulu 20 cm untuk nanti menjahit ke bagian tasnya ya. Kita buat dulu rantai sebanyak 7. Untuk kali ini teman-teman boleh pakai ukuran hakpen yang lebih kecil ya, supaya talinya lebih kerap ya, lebih padat. Kita buat 7 rantai dulu. Kemudian kita tambahkan 2 rantai. Dan kita akan membuat double crochet di rantai yang keempat ya. Jadi di sini 1, 2 ya, kita buat di sini. Kita membuat 6 double crochet ya. Jadi 7 dengan rantai yang pertama. Nah setelah itu kita balik pekerjaan kita, kemudian kita buat 1 single crochet di sini. Jadi tahapannya untuk membuat double crochet di baris berikutnya, kita buat dulu 1 single crochet di stitch yang pertama ya. Kemudian kita buat lagi single crochet di tali yang ini teman-teman. Nah jadi kita tambah lagi, buat lagi single crochet di sini.
Nah, ini sudah merupakan satu double crochet untuk baris yang kedua. Baru setelah itu kita buat double crochet di stitch berikutnya. 2 3 4 5 4. Nah, untuk yang rantai 2 ini, yang pertama ini kita ambil rantai yang kedua ya. Untuk kita jadikan double crochet di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada 7. Kemudian kita balik. Kita buat single crochet di sini 1 kali. Kemudian kita buat lagi single crochet di sini. Di sini ya. Buat single crochet lagi di sini di sebelah kiri, rantai sebelah kiri. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, kemudian kita buat double crochet seterusnya ya sampai dengan selesai di baris yang ketiga ini. Dan teman-teman lakukan cara yang sama berulang-ulang sampai nanti kita mendapatkan panjang dari tali ini kurang lebih 40 cm. Ya, kurang lebih 40 cm. Nah, seperti ini talinya. Jadi lurus ya. Nanti kita akan pasang di sini. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk membuat talinya sampai nanti panjangnya mencapai 40 cm ya, kurang lebih. Nah, ini dia teman-teman, saya sudah menyelesaikan membuat 40 cm ya. 40 cm kurang lebih ya, ini talinya, bagian tali untuk kita pasang di sini ya. Oleh karena itu kita bisa langsung putuskan saja benangnya, kita gunting ya, jangan lupa dilebihkan untuk dia menjahit nanti di bagian tasnya. Oke. Sekarang kita akan pasangkan talinya di sini ya, di kiri dan juga di kanan seperti ini. Ya, kita jahitkan di sini dan di sini dengan menggunakan jarum tapestri. Oke, tasnya sudah jadi teman-teman. Ini dia
drawstring bag dari bahan katun Bali ya, benang katun Bali yang lembut, halus, enak dipakai. Nah, untuk drawstring bag atau tas root ini teman-teman boleh memakai puring, boleh juga enggak ya. Jadi ini selera aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai puring, nanti puringnya tipis-tipis aja, panjangnya mungkin sampai dengan batas sini ya. Jadi nanti tidak akan kelihatan bolong-bolong dan lebih aman supaya tali ini juga tidak terganggu. Atau mau teman-teman pasang sampai atas juga nggak masalah ya. Itu sesuai selera teman-teman aja. Nah, jangan lupa kalau misalkan mau menggunakan atau mau membuat ukuran yang lebih besar, teman-teman bisa tambahkan 4 lagi ya, 4 lagi alasnya supaya bisa mendapatkan ukuran yang lebih besar lagi. Contohnya seperti ini. Jadi ini yang large, ini yang medium ya. Kemudian ini yang small. Gitu ya, teman-teman. Dan untuk yang large ini nanti saya mau bikin dengan tali yang panjang. Tapi konsepnya sih sama aja, kurang lebih seperti tadi. Dan yang paling penting teman-teman bisa mempraktekannya dengan mudah. Kalau misalkan ada pertanyaan atau masih bingung bagaimana cara merajut yang rapi, teman-teman boleh sampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan tutorial kali ini membuat teman-teman menjadi lebih bersemangat membuat karya-karya rajutan, karena tutorial yang saya berikan selalu yang paling mudah ya untuk pemula praktekkan. Oke, jangan lupa untuk selalu like dan berikan komentar positif di channel YouTube saya. Dan buat Anda yang belum subscribe, subscribe-lah channel YouTube ini supaya saya bisa semangat dalam membuat karya-karya rajutan dan tutorial-tutorial lainnya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan apabila saya memposting video tutorial terbaru. Sekali lagi terima kasih, bersama kami Rajut Bandung, belajar merajut menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.